Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sayyirhum ala Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idil adha wa ziyarata ila baitillahil haram wa ziyarata qabri nabiy alaihi salatu wassalam wal wuquf bil 'arafah tashrifan wa karamatan li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu dzil 'izzati wal kibriya wal 'udma wal haibati wal qudrah, mawsufun bi kulli kamalin laysa kamitslihi syai'un munazzahun an kulli naqsin wa huwa jami'ul kamal wa ghaniyyun amman siwa. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdali khalqillah wa ahsani khalqillah wa ajalli khalqillah wa akrami khalqillah wa a'lami khalqillah wa akmali khalqillah wa atammi khalqillah wa a'li khalqillah wa a'dami khalqillah indallah la nabiyya ba'da. Arsalahu Allah ila kafil khalqi basyiran wa mubasyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin jadallahu wa rahmatan lil alamin wa nura. Anzalallahu alaihi afdalul kitab min hadratil malikil wahhab hudan lil muttaqin wa shifaa lil mu'minin. Amma ba'du, ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur ma'adha tara, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minal sabirin. Wa qala Allah ta'ala fa fataynahu bi dhikrin 'azim fatarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika nazil muhsinin. Wa ruwiya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kafshayn ra'ayni tabahuma bi yadihi sami'a wa kabara wa dha'a wa rijlahu 'ala safihima. Rawahu Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Wa ruwiya an Zaid bin Arqam qala qultu aw qalu ya Rasulullah ma hadhihi al-'adham, qala sunnatu abikum Ibrahim, qalu wa ma lana minha, qala bi kulli syahratin hasanatin, qalu ya Rasulullah masrufin, qala bi kulli syahratin min sufin hasanah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketauladanan dari seorang nabi, rasul, pemimpin dan seorang ayah yang rumah tangga bapak dari Nabi Allah Ismail dan Ishaq
alaihi wassalam, yaitu Nabi Allah Ibrahim, menunjukkan pribadinya sebagai seorang pemimpin, tuntunan dan ibrah untuk umat. Dan generasi khususnya, keteguhan ketabahan yang dimilikinya serta konsekuensi selalu Rasul dan ayah, seberat apapun yang disandang untuk mentaati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat memerlukan sanubari atau hati yang didukung oleh kekuatan keyakinan dan imannya, sehingga melahirkan keterikatan yang sangat kuat kepada Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Berat rasanya bagi seorang ayah dan lagi seorang Rasul yang harus menunaikan perintah Allah dari sebab janjinya. Sebelumnya melaksanakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis selalu menggoda. Beberapa kali dilempar dengan batu yang disertai ucapan dengan nama kebesaran Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal secara logika, kalimat Bismillahirrahmanirrahim menghalau syaitan itu sendiri, akan tetapi Nabi Allah Ibrahim hendak menunjukkan hakikat dan syariat yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Apa sih nilainya sebutir batu dibanding kebesaran ucapan Bismillahirrahmanirrahim? Sama sekali tidak ada artinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Tuntunan keikhlasannya yang tidak ringan, yang tidak mampu menghapus sifat iba ketika melaksanakan penyembelihan putra tersayang, akan tetapi dengan segala keyakinan dan imannya kepada Allah yang Maha segala-galanya, godaan demi godaan dialaminya sampai menunaikan janjinya kepada Allah. Maka Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kebsi atau domba. Ibas adalah hewan yang sangat bersih dalam makanannya, tidak pernah daun yang jatuh kena tanah dimakan. Hewan tersebut jauh dari anggapan bahwa bisa menjadi penyebab darah tinggi dan kolesterol bagi yang telah memakannya. Tidak ada satupun di dunia ini pangkat yang melebihi dari pangkat para rasul dan para nabi. Maka dengan digantikan seekor domba, pasti hayawan tersebut yang paling bersih. Bagian penghargaan kepada kedua insan terpilih, apalagi akan dibagikan kepada fuqara dan masakin. Apakah serendah itu nilai fuqara dan masakin yang mendapatkan bagian daging yang mengandung kolesterol dan darah tinggi? Hayhata hasya wa kalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila kita mau membaca serta melihat lebih jauh peranan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bukan hanya seorang bapak bagi umatnya saja, akan tetapi beliau adalah bapak pembangunan yang diperintah oleh Allah Ta'ala membangun Ka'bah. Hijr Ismail, Sa'i, sehingga tempat tersebut menjadi tempat menunaikan ibadah haji untuk Islam yang kelima. Haji merupakan amaliyah yang disertai niat dan gerakan-gerakan fisik, dari mulai tawaf, sa'i, jumrah, tahallul dan lain sebagainya yang terikat dalam rukun, wajib dan sunnah. Semuanya mempunyai filosofi yang sangat tinggi. Pendidikan untuk umat, pendidikan secara langsung, sehingga pulang dari haji umat dapat mengerti nilai-nilai seperti batu, tetes air, zam-zam, dan sehelai rambut. Bila sehelai rambut dicabut atau saat disisirinya jatuh, maka orang tersebut terkena dam atau denda. Pendidikan jati diri, antar beni, dan menghargai kepada sesamanya serta makhluk yang lain. Dari sanalah akan melahirkan ukhuwah persaudaraan yang sejati, bukan sekadar basa-basi. Sifat mengayomi, melindungi, menjaga, melestarikan yang hakiki, bukan basa-basi, bukan kepada manusia belaka, bahkan kerikil, batu, pohon-pohonan, air khususnya yang ada di bumi pertiwi ini. Akhirnya akan membuahkan menjaga hak-hak dan menghormati orang lain. Karena Allah Ta'ala menjadikan suku bangsa untuk saling mengenal, bukan dipandang dari sudut kerukunan belaka, akan tetapi untuk melindungi hak-haknya dan untuk menyadari kekurangan-kekurangan di antara satu sama yang lain yang bisa ditutupi dengan kelebihan di antara satu sama yang lain yang dibekali inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Seperti ketauladan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, haji akan melahirkan kepribadian seorang pemimpin yang siap memimpin.
seorang bapak yang menyiapkan dirinya untuk menjadi bapak, sedangkan Nabi Ismail secara filosofinya mempersiapkan umat yang siap dipimpin, bila mana bisa memimpin, siap untuk memimpin, dan yang memimpin siap untuk dipimpin, maka akan melahirkan kemajuan dalam segala bidang serta keamanan. Dari itu Nabi Allah Ibrahim melahirkan dua tokoh, dua nabi dan rasul, Ismail dan Ishak alaihi wassalam. Dan keturunan-keturunan beliau banyak yang menjadi para rasul, para nabi. Dengan dasar ketakwaan tersebut kita semua dapat meraih kemuliaan di hadapan Allah dengan segala petunjuknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman. Apa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bila kita mengucapkan terima kasih terlalu kecil dibandingkan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Namun tiada kata yang paling indah selain daripada jazakallahu khairan katsira. Mampukah kita membelajarkan terima kasih tersebut untuk dita'arufu dan dibekali dengan inna akramakum indallahi atqakum, saling mengenal, saling mendukung, menumbuhkan ekonomi sehingga membantu kesejahteraan umat dan bangsa, dan ikut serta menciptakan keamanan, kedamaian, dan memperkokoh stabilitas nasional. Dibangkitkan, dipacu di nilai-nilai korban bagian yang diberikan kepada fuqara dan masakin, bukan untuk menimbulkan kebanggaan atau siapa saya, akan tetapi yang mewujudkan dukungan terhadap kewajiban yang dilantai oleh berkembang. Ketauladan dan yang kedua, patuhnya seorang anak kepada kedua orang tuanya ialah Nabi Allah Ismail alaihissalam yang sedang tumbuh kedewasaannya, yang mana pada umumnya keinginan dan cita-cita yang lambung. Akan tetapi Nabi Allah Ismail alaihissalam seorang pemuda yang kecintaannya kepada Allah lebih besar dari segala-galanya. Berkah dari didikan seorang pemimpin yang siap memimpin, sedangkan yang dipimpin siap untuk memimpin dipimpin. Kemasrahan kepada Allah yang sangat tinggi, paling tidak menjunjung tinggi kehormatan orang tuanya di hadapan Allah, tidak menjadi anak yang memalukan. Kedua, ketaatan murid kepada para gurunya. Ketiga, ketaatan umat kepada ulamanya. Keempat, rakyat kepada pimpinannya. Kelima, kaya dan miskin. Begitu pula yang miskin dan kaya bersinergi dalam membangun kesejahteraan. Nabi Allah Ismail itulah kakek Nabi dari segala nabi, para nabi, utusan dari segala utusan Allah, kekasih dari segala kekasihnya, tempat Jibril diturunkan, bapak umat dan bapak bangsa, sumber akhlak terpuji dan rahmatan lil alamin, ialah Nabi terakhir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sebab beliaulah kita mengenal al-iman dan Islam, berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah, sumber dari segala ketauladan, menjunjung tinggi dalam nilai-nilai sejarah. Apa yang ada di dalam Al-Quran mampu melahirkan para pewarisnya dari kurun demi kurun terdahulu sampai masa sekarang ini. Beliau adalah kepanjangan tangan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan satu penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selalu dipanggil oleh Al-Khaliq, ya ayyuhalladzina amanu. Akan tetapi untuk mewujudkan buah terima kasih kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengerti dan mampu memisahkan antara yang hak dan yang batil, amal soleh dan amal yang toleh. Dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba-Nya yang tidak mengecewakan dan memalukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tantangan dunia Islam semakin ke depan semakin berat. Kita harus bisa mampu menghindarkan menghindarkan perpecahan-perpecahan yang tidak berarti sama sekali. Bahkan dunia luar sudah maju, namun kita selalu tertinggal. Hanya yang membentuk khilafiyah dari kelompok per kelompok, yang sehingga mundur dunia Islam atau dikatakan setback. Sedangkan dunia lain mampu melahirkan ekonomi yang luar biasa dalam dunia pertanian yang sangat maju. Namun sayangnya kita ketinggalan. Tantangan kita madrasah, tantangan kita tenaga pendidik, tantangan kita menggelar dan mensiarkan ekonomi, mengangkat martabat yang mempunyai ekonomi rendah sehingga menjadi permodalan yang cukup maju, sebagaimana Rasulullah SAW
wasallam. Pada waktu hijrah pertama kali yang dibangun adalah ekonomi, sarana pendidikan, sarana masjid, sarana tempat ibadah, dan diganti pedangnya dengan melahirkan intelektual ilmuwan, melahirkan pasar dan penguasaan dan marketing yang maju, sehingga pada waktu zaman Rasulullah SAW yang tadinya kita menghutang kepada dunia non-muslim, tapi di zaman Rasulullah kebalikannya, mereka menghutang kepada kami. Sampai sejauh mana kita berpikir tentang zaman sekarang ini, tentang kemajuan dunia Islam? Dalam teknologi kita ketinggalan, dalam dunia ekonomi kita ketinggalan, dalam dunia pertanian ketinggalan. Yang ada ramainya hanya khilafiyah, dan khilafiyah ujung ke ujung khilafiyah, talqin, tahlil, maulud maghrib, maulud manaqib, tidak ada habisnya. Belum masalah golongan sendiri, kita jangan mau tertipu dan terpengaruh, terayu yang sehingga memecahkan dunia Islam ini. Orang lain, kelompok lain justru menambah pengaruhnya, justru kita mengurangi pengaruhnya dengan mengucapkan mudah mengkafirkan seseorang dan lain sebagainya. Apakah itu tidak mengurangi jumlah daripada mukmin itu sendiri, sedangkan orang lain menambah jumlahnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rasanya memalukan kita semuanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di akhirat nanti di hadapan Allah. Dan semoga para ulama diberi kekuatan lahir batin dalam memimpin umat dan memberikan keteladanan, serta diberi panjang umur serta sehat walafiat. Begitu pula para pemimpin bangsa ini, semoga diberi kekuatan zahiran wa batinan, taufik dan hidayah dalam membangun jiwa dan badannya yang melahirkan kemanfaatan di dunia ini sampai di akhirat nanti. Dan semoga generasi ini sampai yang akan datang diberi kemampuan dalam menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa yang tidak memalukan para pejuang dan mengecewakan para leluhurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mana para beliau ikut andil besar dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita bertanya pada diri sendiri, sejauh mana andil kita akan berprestasi dalam menyiarkan agama ini, dan sejauh mana ikut andil mengisi kemerdekaan sehingga terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ketinggalan, semoga para jamaah haji kita yang sedang menunaikan ibadah haji diberi segala kemudahan-kemudahan, kesehatan, dan diberi panjang umur dan diberi haji mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil ala dzil jalali wal kamal wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsani wa syukra ala wa ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Amma ba'du. Fa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada' fihi bi nafsihi wa tanabihi bi malaikati qudsi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatika al-muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعز اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الوحيدية وانصر على منصر الدين واهدر منحدر المسلمين ودمر أعداء الدين بعد كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلزال والمحان وسوء الفتنة والمحان ما ظهر منها وبطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر.